Yayasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Langkisau. Di kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Dan di kesempatan siang hari ini sahabat, ketemu lagi kita dalam program Gawang Pasisi bersama Dr. Muhammad John. Dan berikut kita ada pemaparan tentang tema kita di siang hari ini ya, mengenai yang namanya relationship suami istri. Dan itu akan dibahas langsung oleh Dr. Muhammad John. Dan untuk sahabat, kita akan menemani sahabat selama 60 menit ke depan ya. Dan untuk sahabat yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, silahkan, kita juga menunggu nih, baik itu via SMS, WA, telepon langsung, dan juga via Facebook. Langsung saja di 081 1661 9120. Dan baik sahabat, kita langsung saja menyapa dokter kita untuk memaparkan tentang pembahasan dan tema kita di kesempatan siang hari ini mengenai relationship suami istri. Nah, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Nah, langsung saja Bapak tentang pemahaman kita di siang hari ini ya, mengenai relationship suami istri. Dan sebelumnya kita mau nyapa dulu nih, gimana kabarnya dokter di siang hari ini? Ya, kita harus tetap semangat. Sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah luar biasa. Untuk hari ini ya, hari Kamis ya, 1 Oktober. Iya, 1 Oktober. Hari Pancasila nih Dokter. Kesaktian Pancasila. Ya. Dan baiklah sahabat, di kesempatan siang hari ini kita langsung aja minta kepada dokter, karena kita sudah telat masuk juga ya dokter ya. Dan langsung saja pemaparan tentang tema kita di siang hari ini. Langsung dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada audiens dari Langkisau FM. Dan sebelumnya kita alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Para pendengar Langkisau FM yang saya cintai, dan juga para yang standby ya di Radio Langkisau. Pada hari ini temanya adalah toxic relationship pada suami istri, yaitu bagaimana suatu toxic itu adalah suatu racun hubungan suami istri di dalam dia berinteraksi. Nah, di sini sudah disiapkan PowerPoint-nya? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk PowerPoint-nya, dan yang buat aplikasi Zoom bisa juga disimak juga di Zoom. Dan untuk ini kita siaran dengan 2 media ya, dengan Zoom dan juga radio ya. Kita tunggu dulu PowerPoint-nya muncul. Ya, sembari menunggu daripada PowerPoint yang ada, saya ingin menjelaskan bahwa toksik itu adalah suatu suatu hal yang tidak menyenangkan di dalam hubungan suami istri. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa untuk tingkat pembinaan rumah tangga ini banyak yang terganggu, baik di Jawa Barat, di data yang terbaru di Bogor. Kalau data yang kemarin, yang terbaru di Jogja itu masih relatif stabil selama pandemi COVID-19 ini. Tetapi ketika terjadinya COVID-19, kita bisa menyadari bahwa stresor yang lama akan bertambah dan bertambah. Sehingga yang tadinya hanya sesuatu yang masih bisa ditoleransi di dalam hubungan, akhirnya bersifat toksik. Nah, ketika toksik, baik pasangan, itu suami maupun istri, itu akan mengalami disebut juga dengan keracunan. Nah, keracunan ini pelan-pelan tapi pasti. Dia akan pelan-pelan dan akan membunuh daripada pasangan itu sendiri. Nah, sembari menunggu dari PowerPoint-nya ya, dari Langkisau FM, saya lanjutkan. Ternyata untuk tingkat perceraian cukup tinggi di Jawa Barat,
dengan yang data bulan kemarin kita bisa melihat sangat-sangat tinggi dan juga di beberapa daerah. Nah, sekarang kita melihat pandemi COVID-19 ini menjadi stresor yang cukup kuat, apalagi dengan faktor ekonomi yang memperberat. Nah, dengan keluarga yang memang sebelum pandemi COVID-19 sudah toksik, ditambah adanya stresor, adanya pandemi corona, ini semakin toksik. Contoh, pendapatan berkurang. Untuk pendapatan biasanya sekian, akhirnya berkurang. Atau malah bisnisnya mati. Yang tadinya punya bisnis, punya usaha, itu tiba-tiba mati ketika COVID-19. Sehingga itu akan memperparah hubungan yang memang sudah toksik sebelum pandemi, menjadi sangat-sangat toksik dan sudah sangat menuju krisis. Nah, kita di dalam kehidupan ini, kita berinteraksi antara suami dan istri. Nah, suami dan istri ini adalah, kalau di dalam Al-Quran itu adalah pakaian, libasul lakum, di mana saling menutupi, suami sebagai pakaian bagi istri, istri pakaian sebagai suami. Tetapi ketika pakaian ini sudah terkoyak dan sudah toksik di dalam relationship-nya, ini pakaian ini akan tidak bisa saling melindungi ataupun saling memberikan kehangatan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa hubungan toksik itu perlahan-lahan tetapi pasti. Nah, sekarang kita bukan untuk membahas apa akan terjadi kiamat atau krisis di dalam rumah tangga, tetapi kita membahas pada hari ini adalah teknik-teknik. Bagaimana toksik racunan itu bisa kita kurangi dan alhamdulillah bisa kita buat menjadi netral dan hubungan keluarga bisa semakin baik. Yang pertama adalah, satu, kita harus memahami perbedaan antara pria dan wanita. Jadi suami dan istri harus memahami perbedaan antara pria dan wanita. Oh ya, terima kasih. PowerPoint-nya ada muncul ya. Oke. Yang pertama kita bisa melihat pada siklus toxic relationship. Nah, di sini di PowerPoint ini dijelaskan adanya intimacy. Jadi sebelum kita menikah kan namanya ta'aruf dulu ya. Ta'aruf, kemudian juga berkenalan, kemudian ketika malam pengantin, sangat indah semuanya. Kemudian juga dalam seminggu, 2 minggu, ataupun juga berbulan-bulan, itu masih sangat indah, karena masih temanya honeymoon. Tetapi ketika intimacy ini semakin mendekat, ternyata dua orang yang berbeda ini ketika dipersatukan, itu timbullah suatu konflik-konflik yang tidak bisa diprediksi. Nah, ketika adanya konflik, jadi kalau diibaratkan di dalam rumah tangga, itu seseorang akan diibaratkan tahan banting apabila sudah mengalami pernikahan 1-3 tahun. Apabila belum, itu masih riskan sekali untuk timbulnya suatu hal yang membahayakan. Makanya di sini kita melihat bahwa ketika dia 1-3 tahun bisa melalui badai kehidupan, itu akan menjadi modal ketika tahun-tahun berikutnya, walaupun badai masih menerpa keluarga itu. Nah, ketika konflik suami dan istri itu akan juga menurut siklus toxic relationship, itu akan ditekan di pikiran bawah sadar. Nah, ditekan bawah sadar disebut juga dengan represi dan akhirnya akan menimbulkan suatu anxiety atau kecemasan yang memang ini mengarah juga kepada gangguan mental. Nah, kemudian juga setelah anxiety timbul, kemudian adanya perdebatan, argumen, kemudian saling menyakiti hati dan juga menarik diri. Nah, kalau menarik diri ini udah mulai pisah ranjang. Nah, ketika menarik diri itu sudah merasa sepertinya kamu-kamu, saya-saya. Akhirnya agak dalam satu rumah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah the feelings of isolation and loneliness. Jadi perasaan kayaknya sendiri aja di dunia ini, tidak ada yang bersama kita. Waktu pacaran dulu merasa bahwa dunia hanya milik berdua, sekarang kok dunia kayak sempit sekali. Nah, di situ akan ditimbulkan suatu isolation dan juga loneliness. Dan tahapan yang paling terakhir adalah separation. Nah, itu timbulnya perpisahan. Nah, ini yang kita harus cegah. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana toksik-toksik itu bisa kita kurangi, sehingga tidak terjadi siklus yang dinamakan juga dengan separation anxiety. Next. PowerPoint berikutnya. Ya, PowerPoint berikutnya.
PowerPoint berikutnya bisa diturunkan. Bagaimana? Langkisau FM? PowerPoint-nya bisa digeser lagi. Yang berikutnya lagi. Ya, sembari menunggu PowerPoint-nya ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana teknik ketika seseorang sudah di ujung tanduk. Nah, ini kita berusaha mengurangi toksik-toksik itu dan kita bisa menyelamatkan keluarga. Nah, menyelamatkan ini itu juga atas izin Allah juga. Tidak juga semerta-merta kita percaya diri dengan metode ini. Tetapi kita juga harus berdoa lebih kuat lagi sehingga hubungan yang toksik ini bisa menjadi netral kembali, racun-racun di dalam rumah tangga menjadi berkurang. Ya, PowerPoint berikutnya. Ada kendala ya PowerPoint ya. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan saja tanpa PowerPoint. PowerPoint-nya boleh dimatikan. PowerPoint-nya sudah diganti tapi nggak nyambung juga ke sana gitu. Tidak apa. Nanti kita matikan saja PowerPoint-nya, kita langsung live aja, saya aja. Iya. Dimatikan saja, tidak apa. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti PowerPoint-nya dimatikan saja, tidak apa, kita live aja. Oke, dokter. Lanjutkan, dokter. Ya, dimatikan saja. Mungkin ada virus ya, ada masalah itu. Mungkin PowerPoint-nya toksik juga itu ya. Iya, benar. Iya, toksik ya. Kenapa? Dokter, ya, kita tutup saja PowerPoint-nya, kita langsung live aja. Jadi pada prinsipnya, salah satu teknik yang bisa kita pakai adalah dengan memahami pasangan, suami dan istri. Yang seperti pernah saya katakan, ketika wanita dipahami dan juga pria dipahami dengan seutuhnya, itu akan menimbulkan suatu pengertian. Yang pernah saya sampaikan adalah tentang memahami adanya perbedaan korpus kalosum dan juga perbedaan hormon. Nah, kalau pada wanita, hormon yang paling banyak adalah hormon estrogen. Kemudian yang pada laki-laki itu testosteron. Nah, kemudian adanya di otak manusia itu terdapat korpus kalosum, yaitu suatu jaringan ikat yang menghubungkan antara otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri, sehingga saling terhubung. Nah, jumlah korpus kalosum pada wanita itu jumlahnya lebih banyak. Yang pernah saya katakan bahwa wanita itu bersifat multitasking, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Misal, dia sedang memasak sambil gendong anak, sambil main HP, terima HP, itu masih bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Bayangkan kalau itu dilakukan oleh laki-laki, laki-laki akan menyerah. Karena korpus kalosum pada laki-laki bersifat lebih sedikit daripada wanita, sehingga dia bersifat monotasking. Nah, monotasking itu apa? Pada wanita, pada laki-laki, dia hanya bersifat solusi. Jadi kalaupun mengerjakan satu hal, dia satu hal saja, tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dan terkadang itu juga menimbulkan suatu miskomunikasi. Terkadang istri, bergeraknya sangat cepat sekali, kemudian melihat, kok suami kayaknya agak lemot, agak downloadnya agak lama, dan bagaimana. Itu bukan. Itu memang pria adalah bersifat monotasking. Satu tugas, satu waktu. Nah, di situ saling pengertian. Dan kemudian juga terkadang pria juga buruk sangka kepada pasangannya, istrinya. Terkadang kalau lagi diajak bicara, kok masih main HP, masih matanya kemana, itu bisa kita pahami bahwa juga wanita bersifat multitasking. Nah, memang kalau pria ketika mengajak ngomong pasangannya itu harus melihat matanya, mata daripada istri. Nah, ketika istri mata kemana, itu juga menimbulkan kecekcokan baru. Nah, kemudian ketika pria bersifat monotasking, itu juga mengakibatkan pria hanya bersifat solusi. Jadi kalau misalnya suami pulang kerja, setelah pulang kerja dia letih, wajahnya kusut dan kusam, duduk di pojok ruang tamu. Ketika duduk nampak oleh istrinya. Kemudian didekati kan sama istri kan, namanya perhatian kan. Kemudian didekati, ditanya, "Nih Bapak gimana nih kabarnya, kok wajahnya kusut, ada masalah apa di kantor, di tempat kerja?"
Nah, itu biasanya jawaban laki-laki atau suami itu jawabannya adalah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu ya. Iya, iya, Padahal di benar. kantor itu masalah banyak sekali. Heeh. Nah, itulah bedanya antara pria dan wanita. Kalau wanita, misalnya ditanya seperti itu mungkin ceritanya bisa, mungkin mohon maaf ya, sepanjang kereta api. Jadi mungkin masalahnya baru mulai ada masalah di kantor, itu ceritanya udah kemana-mana. Nah, tapi kalau pria bersifat dia bercerita ketika masalah itu sudah selesai. Jadi misalnya itu ditanyakan ditanya 2 hari yang lalu, tiba-tiba 3 hari kemudian suaminya mendatangi istrinya yang lagi masak, kemudian dipeluknya, kemudian dia berkata, wah istriku, alhamdulillah urusan saya sudah selesai. Yang kemarin akhirnya diberikan penghargaan oleh atasan dan segala macam, dikasih bonus dan perselisihan di kantor itu selesai dan alhamdulillah. Nah, itu suami akan bercerita apabila masalah sudah selesai. Jadi dia hanya bersifat solusi. Nah, ceritanya solusi. Tapi kalau mohon maaf pada wanita masalah baru mulai itu ceritanya udah kemana-mana. Nah, situlah perlu komunikasi sehingga antara suami dan istri juga memahami bahwa oh ternyata kata dokter John nih corpus callosum ini mempengaruhi nih. Jadi kita mesti lapang dada juga kalau lihat suami seperti ini atau istri seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga dari sudut pandang yang bisa kita pakai adalah pada wanita. Wanita itu hormonnya adalah estrogen. Nah, hormon estrogen itu mempengaruhi di otak itu disebut juga dengan neurotransmitter serotonin. Nah, serotonin ketika misalnya sedang menstruasi, hormon estrogennya berkurang banyak, di situ juga akan mendapatkan level daripada hormon serotonin sangat rendah sekali. Nah, neurotransmitter serotonin ini mempengaruhi kebahagiaan daripada sang wanita. Jadi itu adalah hormon kesenangan, hormon bahagia. Nah, ketika dia menstruasi, hormon estrogennya itu berkurang, seiring berkurangnya hormon estrogen itu juga beriring dalam posisi terendah adalah neurotransmitter serotonin. Nah, ketika itu berkurang banyak, itu akan menimbulkan banyak ibu-ibu ya kan ketika datang bulan jadinya baperan, galau, irritable dan segala macam, jadi kayaknya sensitif sekali. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Jadi ketika istri dalam masa haid dan segala macam, memang dia moodnya itu secara hormonal itu terganggu. Itu memang sudah bisa dibuktikan. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa di dalam hormon itu juga adanya hal-hal yang bersifat mood swing. Jadi misalnya istri nih paginya enak, kemudian malamnya nggak enak. Kemudian paginya enak sekali, siangnya kurang enak. Nah, itu mesti dipahami ketika hormon-hormon itu naik turun bergejolak. Nah, jadi sang suami tidak menjadi orang yang berburuk sangka. Nah, kemudian kita juga bisa memahami bahwa di dalam hubungan itu harus adanya komunikasi 2 arah. Nah, jadi kalau bisa dilakukan komunikasi sesering mungkin antara istri dan suami, walaupun dalam hal-hal yang sangat sepele. Misalnya, itu tukang sayur tadi pagi datang nggak, Bu? Oh, datang, Pak. Wah, alhamdulillah, tadi beli apa? Nah, itu walaupun kalimat-kalimat sepele, itu ketika sering diucapkan di dalam kehidupan di rumah tangga, itu akan memberikan suasana atau keakraban atau intimasi yang lebih sering kepada pasangan. Jadi orang kadang-kadang meremehkan, wah ini kalimat sepele aja. Kalau di kantor ya kita hindari kalimat-kalimat sepele, tapi kalau di rumah, perbanyak kalimat-kalimat sepele yang menimbulkan suatu komunikasi. Sehingga dikit-dikit ada kalimat, kayaknya bantalnya kurang enak ya, kenapa? Nah, itu dikeluarkan. Jangan di suasana rumah itu hening. Ketika ketemu hening, ya kan? Semuanya hening, seakan-akan sedang berada di entah di mana, seperti Jadi itu. kaku ya, dokter ya? Betul. Nah, jadi seperti yang dikatakan bahwa banyak buku yang mengatakan manusia itu kalau laki-laki makhluk Mars, kemudian wanita itu adalah dari planet Venus. Itu di dalam buku Mars and Venus itu ya begitu, memang pria dan wanita adalah berbeda. Nah, ketika dia memahami antara perbedaan itu, akhirnya dia menjadi lebih lapang dada, kemudian toksiknya menjadi berkurang, kemudian prasangka buruknya menjadi berkurang, suuzonnya berkurang, sehingga timbul intimasi.
Nah, kemudian di dalam mengurangi toksik atau toksik daripada relationship ini, kita juga bisa melakukan namanya disebut juga dengan melakukan secara gradual atau sering hubungan seksual, yaitu sexual intercourse. Jadi hubungan seksual antara suami dan istri harus sesering mungkin. Jadi rumusannya begini, ketika usia 20 sampai 30 itu 3 sampai 4 kali minimal dalam seminggu dilakukan ketika usia segitu. Kemudian 30 sampai 40 itu dilakukan minimal 3, kemudian 40 sampai 50 minimal 2, kemudian yang selanjutnya itu berkurang minimal. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ketika permasalahan itu sangat besar, itu bisa juga diredakan di urusan namanya urusan suami istri, hubungan seksual. Nah, hubungan itu harus dilakukan. Ketika dilakukan, kemudian ditimbulkan suatu kepuasan, apalagi ditimbulkan adanya orgasmus dan orgasme, itu akan menimbulkan suatu intimasi atau kedekatan. Walaupun masalah sebesar gunung, tetapi ketika kita menganggapnya di hati itu sudah selesai, itu akan selesai. Tetapi kalau masalah sudah sebesar gunung, di hati juga sebesar gunung, akhirnya kita tidak ketemu-ketemu. Jadi ibaratnya kita jangan berharap dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa berubah seperti cuaca. Cuaca itu bisa hujan, bisa panas, bisa longsor, bisa segala macam. Kayak kemarin saya kejebak longsor ya. Kejebak longsor dari jam 2:30 sampai jam 7 malam. Di mana, Baru saya keluar. Di mana? Hah? Di mana kejebak longsornya? Sebelum Bungus, sebelum Iya. di pesisir selatan. Iya. Nah, jadi saya kejebak longsor itu bayangkan dari jam 2:30, jam 3 sampai jam 7 malam. Nah, di situ juga kita jangan terpengaruh dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa berubah macam-macam. Bisa ada guntur, ada longsor, ada segala macam. Yang penting adalah diri kita. Nah, faktor internal. Nah, sekarang jangan segala masalah ekonomi itu dijadikan alasan untuk pertengkaran di antara keluarga. Iya. Jangan hal-hal kekurangan-kekurangan yang ada di luar itu menjadi alasan untuk di dalam keluarga. Tetapi kita memperkuat yang di dalam diri kita. Ya, salah satunya yang tadi saya katakan, sering berbicara atau pilotok. Pilotok itu jadi kalau kita mau tidur itu kan di bantal ya. Di bantal, nanti di kasur, ya cerita-cerita apalah tentang yang tadi pagi, tadi siang, itu diungkapkan. Walaupun sepele ya dokter ya, sepele, jadi iya. membuat suasana itu jadi cair gitu. Betul, karena prinsipnya perempuan itu adalah manusia yang ingin didengarkan. Nah, jadi ketika ingin didengarkan, perempuan kan ceritanya panjang ya, suami tetap jangan pakai mulutnya dulu kalau suami, pakai telinganya untuk mendengarkan. Jadi yang dipergunakan itu, kalau laki-laki adalah makhluk logika, dia itu otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri itu logika, jadi dia logikanya gimana, kalau bisa ada solusinya bagaimana. Nah, kalau wanita adalah otak sebelah kanan, intuitif atau perasaan. Nah, jadi ketika memahami itu, kita tidak melihat itu suatu api ancaman, tetapi itu suatu api yang tambah mesra dan tambah mendekatkan. Iya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau misalnya tadi sudah kita lakukan pilot talk, komunikasi dua arah, kemudian juga kita lakukan sexual intercourse atau hubungan seksual yang teratur, itu dilakukan, itu semua adalah akan merilis semua hal yang menekan kita. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita sudah melakukan itu semua, itu akan mencegah daripada pasangan itu bercerita kepada pasangan yang di luar dia, atau ke temannya, misalnya si bapak curhatnya sama teman wanitanya yang di kantor dan segala macam, sehingga nanti ada orang ketiga, orang keempat, itu akan memperparah suasana. Jadi kalau bisa bapak curhatnya ke ibu, ibu juga curhatnya ke bapak. Jangan sampai nanti bapak tidak ada saluran untuk curhat, akhirnya salurannya kemana-mana. Nah, ketika kemana-mana itu kita hindari, karena nanti setan akan masuk di sana, kemudian juga nafsu seksual akan meningkat di sana. Jadi ibaratnya sekarang kita redakan toksik, racun-racun itu dulu, pelan-pelan, dan pasti insya Allah, dan ditambah doa. Nah, yang kemudian, yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan tadi hubungan istri, dan segala macamnya, kita juga mempererat dengan hubungan keluarga besar. Jadi kalau bisa acara-acara keluarga besar itu hadir, kemudian juga berkomunikasi dengan mama dan segala macam, sehingga
nanti ada solusi-solusi kadang-kadang dapat dari beliau-beliau itu. Jadi kita tidak merasa sendiri di dunia ini karena kita manusia yang pribadi dan juga manusia sosial. Mungkin untuk sementara seperti itu, ada sesi tanya jawab, silakan. Iya. Nah, buat sahabat lagi saya ingin bertanya dengan Dr. John di kesempatan siang hari ini, dan silakan saja di 081 1661 9120. Dan jangan lupa juga nih, ini kesempatan buat sahabat juga ya yang mungkin ada sedikit terkendala atau masalah dalam hubungan relationship-nya ya dokter ya. Jadi ini kesempatan untuk bertanya langsung kepada Dr. John kita di siang hari ini. Dan kita punya pertanyaan nih dokter. Yang terjadi gini. Nah, ada seorang ustadz yang mengatakan begini ya. Kita itu harus istilahnya saling memahami. Kita harus memahami orang begitu. Dan kita harus saling paham. Jangan kita dipahami. Nah, ini gimana nih dokter? Apakah benar gitu dengan hal demikian? Kalau kita memahami seseorang itu tanpa kita minta dipahami, karena dikatakan juga ya kalau kita minta dipahami itu akan sulit begitu. Apakah benar begitu nih dokter? Apakah ini berpengaruh tentang pemahaman yang demikian terhadap hubungan suami istri gitu? Ya, jadi rumusannya kalau di dalam hubungan suami istri itu adalah bukannya menerima ya, tetapi memberi. Jadi konsep pikiran bawah sadarnya adalah apa nih yang mau saya beri, apa nih yang mau saya beri, apa nih yang mau saya beri. Tapi kalau konsepnya apa nih yang bisa saya dapat, apa nih yang bisa saya terima, saya pengen kayaknya nggak seperti kisah-kisah yang disampaikan oleh Dr. John ya, kayaknya nggak terbuka. Itu malah kita menjadi terjerumus. Karena kalau kita berpikirnya adalah menerima, itu akan pikiran bawah sadarnya akan menunggu-menunggu dan timbulnya nanti adalah salah persepsi. Nah, kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita beri, walaupun kita nggak nerima-nerima nih. Istilahnya kok udah beri 10 kok nggak nerima 1 pun gitu kan. Itu dapat. Karena itu suatu proses. Jadi seperti kita memancing di ikan gitu kan. Mancingan itu kan perlu ada beberapa kail yang menarik, ada yang apa. Nah, jadi sekarang itu adalah memberi. Ketika memberi, akan timbul nanti pasangan itu empati. Oh, ternyata nih pasangan saya ini perhatian sekali ya. Ini cinta mati nih sama saya nih. Oh, dia sangat sayang sekali sama saya. Kok selama ini saya kayak mengabaikan dia ya. Aduh, saya salah paham. Nah, seperti itu. Karena kita berbicara bukan kepada logikanya pasangan, tetapi berbicara kepada pikiran bawah sadarnya. Seperti yang saya katakan, pikiran bawah sadar manusia adalah 82%. Itu yang kita mainkan, bukan yang 12%. Karena kalau kita berharap ke yang 18% itu, pikiran sadar, itu berbau logika. Kalau berbau logika, pikirannya hanya satu, untung apa rugi. Nah, tapi kalau pikiran bawah sadar yang 82% itu akan menimbulkan empati, simpati, kasih sayang, kehangatan, itu berjuta-juta rasa. Tapi kalau logika hanya satu, untung apa rugi. Nah, kalau udah berpikirnya untung atau rugi, itu udah seperti orang Yahudi nanti. Orang Yahudi hitung-hitungannya lebih pandai lagi. Iya. Nah, begini dokter, pada saat ini ya kita kan masih dalam kondisi pandemi ini dokter. Ini mungkin saya juga pernah mendengar gitu ya dokter ya, antara tetangga-tetangga lah gitu ya dokter. Kalau itu banyak sekali permasalahan yang terjadi di rumah tangga, apalagi saat pandemi sekarang itu kononnya itu lebih merujuk ke ekonomi dokter. Nah, ini ekonomi sangat mempengaruhi yang namanya pertengkaran-pertengkaran di rumah tangga. Nah, jadi prinsipnya dari hal tersebut memang yang namanya ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga. Nah, caranya ini bagaimana ini dokter untuk menanggulangi hal tersebut? Karena kalau kita lihat ya dokter ya, yang namanya ekonomi itu kan kita tidak bisa paksakan gitu untuk yang namanya kita mendapat yang namanya uang lebih banyak gitu ya, kita nggak bisa paksakan. Tapi ada sebuah rumah tangga suami istri itu lebih yang namanya mengutamakan hal demikian untuk kesejahteraannya begitu. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat dokter dengan hal tersebut? Apakah memang dengan
yang namanya dalam satu rumah tangga tersebut uang itu lebih nomor satu. Karena kalau kita dengar-dengar ya, terutama di daerah kita, itu hal tersebut sangat fenomenal sekali. Setiap pertengkaran yang terjadi pasti karena ekonomi. Setiap pertengkaran yang terjadi karena ekonomi. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut bagaimana ini, dokter? Ya, jadi ketika kita berpikir, itu adalah prinsip dasarnya adalah apakah ini termasuk keinginan, apakah ini termasuk kebutuhan. Jadi ini mesti dipilahkan. Jadi kalau yang jadi masalah, misalnya kebutuhan dasar itu memang tidak terpenuhi. Nah itu memang paling sering. Misal, gaji misal ya, mohon maaf, 1.500.000. 1.500.000 kalau buat bolak-balik, berangkat kerja, naik Honda, ya kan, untuk Pertalite gitu kan, kalau yang bagi yang pemalas untuk ngantri premium ya, Pertalite sekian, berapa liter, wah dikalikan, wah kira-kira 15.000 sehari, kemudian ini. Kalau dihitung itu mungkin pengeluaran aja buat diri sendiri mungkin udah hampir 1.400.000, belum bisa untuk berbagi kepada keluarga. Nah ini namanya kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar memang tidak terpenuhi, ini akan menjadi sumber permasalahan. Nah tetapi di satu sisi, ada orang yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi dan kadang-kadang penambahan dana-dananya banyak lah dari tambahan proyek ini proyek itu, tetapi namanya dia tidak bisa melihat mana kebutuhan mana keinginan, itu akan menimbulkan suatu bentrokan. Misal ketemu dengan para istri-istri gitu kan di tempat kerja, ada yang gelangnya yang 30 juta, gelangnya 20 juta, kemudian mobilnya yang terbaru, yang sunroof dan segala macam. Itu juga akan menimbulkan yang tadinya bukan suatu kebutuhan menjadi suatu keinginan. Nah, jadi ibaratnya kalau yang tadi saya katakan teori Maslow, kebutuhan dasar kalau memang tidak terpenuhi itu riskan sekali untuk timbulnya stresor. Tetapi di satu sisi manusia itu bersifat relatif. Karena sudah dia berlebih, tetapi dia melihat tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, ketika keinginan itu melebihi, itu tetap aja mau gajinya puluhan juta maupun berapa, itu nggak bakal cukup. Dan itu bisa juga menimbulkan pertengkaran. Nah, sekarang intinya adalah bagaimana kita saling bekerja sama antara suami dan istri. Misal, kalau istri ini kita udah tahu kecenderungannya dari pertama nikah nih orangnya boros, ya kan? Ya udah kita jadi akuntannya lah, jadi yang ngerem. Jadi dalam rumah tangga harus tahu siapa yang ngerem, siapa yang ngegas. Nah, kalau dua-duanya ngegas, insya Allah nanti masuk jurang. Nah, jadi sekarang kita berpikirnya adalah bagaimana kita membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, kalau kita udah terang, oh ya ini kebutuhan buat anak sekolah, ini kebutuhan untuk makan dan minum. Oh, kalau buat ininya tambah-tambahan aksesoris, itu keinginan. Itu terserah relatif, asal tidak membebani istilahnya neraca keuangan ya, kata orang ekonomi ya, seperti itu. Iya, jadi meski membedakan ya dokter ya, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Nanti kalau disamakan ini bisa menyebabkan yang namanya pertengkaran juga gak nih dari rumah tangga dokter. Ya. Dan baiklah untuk sahabat lagi saya yang ingin bertanya di 081 1661 9120 di kesempatan siang hari ini ya, walaupun di luar sana diguyur hujan nih dan kita masih mungkin sahabat masih mendengarkan kita, dan inilah kesempatannya untuk sahabat bertanya nih seputar yang namanya keluarga di siang hari ini. Baiklah dokter, tidak terasa nih 1 jam itu cepat sekali berlalu nih dokter. Nah sekarang kita sudah jam 14 ya, kurang 10 menit. Nah langsung aja deh dokter di siang hari ini, langsung aja bagaimana nih dari rangkuman pembahasan kita untuk siang hari ini dan juga mungkin bagaimana terhadap masyarakat kita di siang hari ini untuk masyarakat lebih sejahtera. Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Jadi pada intinya bahwa kehidupan ini memiliki pola-pola. Nah, pola-pola itu harus kita cermati. Karena ibaratnya ketika kita mencermati pola-pola kehidupan, kita akan bisa mengambil hikmah dan juga mengambil suatu hal yang bisa menjadi kendaraan kita. Jadi misalnya pola hubungan suami istri, tadi saya sudah katakan, laki-laki begini, perempuan begini, kemudian perilakunya begini, laki-laki begini dan begitu.
Nah, ketika kita mengetahui pola itu, tidak usah sampai detail-detailnya, tetapi polanya kita pahami, kita akan bisa mengambil kesimpulan dan juga bisa mengambil tindakan secepat mungkin dan seefektif mungkin. Nah, ketika kita lakukan itu, kita akan merasakan dampaknya. Tetapi ketika kita tidak bisa membaca pola-pola tersebut di dalam kehidupan berumah tangga, alamat ibaratnya kalau ketika nakoda, ketika lagi badai, ini kapal ini mau dibawa kemana? Apa mau ikuti kompas yang memang baterainya sudah habis, atau mengikuti layar yang terpaan angin yang memang arahnya tidak menentu. Nah, di situ kita perhatikan pola-pola, karena ini ilmu standar dan ilmu dasar. Dan yang kedua, pola-pola itu juga kita hubungkan juga dengan faktor sosial. Nah, kalau bisa dilibatkan juga, kalau misalnya kita sudah penuh di otak kita, itu libatkan keluarga besar, tetapi yang bisa dipercaya, sehingga keluarga besar itu bisa mengurangi daripada beban kita dan juga bisa memberikan solusi-solusi. Jangan sampai juga nanti kita salah orang kepada keluarga besar, tapi satu sisi dia malah membuka aib kita dan segala macam, itu bahkan merusak hubungan keluarga. Nah, sekarang manfaatkan yang tadi sudah saya katakan teknik-tekniknya, yaitu bagaimana pillow talk, kemudian pahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara hormonal dan juga korpus kalosumnya, kemudian lakukan hubungan seksual secara teratur sehingga endorfin atau hormon senang di otak kita keluar, sehingga masalah sebesar apapun tetapi di hati kayaknya agak damai-damai aja. Kemudian juga yang berikutnya adalah libatkan juga orang yang bisa kita percaya untuk bisa membantu menyelesaikan masalah kita di dalam keluarga, atau minimal bisa tempat curhat yang bisa dipercaya, tetapi masih keluarga ya. Jangan nanti laki-laki, bapak curhatnya sama kawan wanita di kantor, nah, itu ceritanya akan beda. Nanti akan timbul suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi prinsipnya pahami pola-pola yang ada, pola-pola itu bisa kita langsung eksekusi dan langsung bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa merilis atau mengurangi daripada toxic daripada relationship. Mungkin seperti itu dan mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Baik dokter, ada lagi dokter yang ingin disampaikan, silahkan. Ada? Mungkin ya yang sudah saya sampaikan tadi, prinsipnya sekarang pandemi ini menjadi faktor penambah stresor untuk orang timbul adanya permasalahan keluarga. Tetapi intinya adalah kita hadapi dulu, mudah-mudahan di pertengahan 2021 pandemi selesai dan segala macam, kita sudah lebih siap mental lagi. Mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih dokter atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini dalam program Gawang Pasisi bersama Dr. Muhammad John. Terima kasih dokter dan assalamualaikum dokter. Dan untuk sahabat lagi sahabat, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di kesempatan siang hari ini dalam program Gawang Pasisi, dan juga untuk sahabat yang selalu stay tune di 91,2 Lagi FM. Nantikan terus setiap hari Kamis kita ada live langsung nih dengan Dr. Muhammad John. Jadi sahabat bisa mendengarkan sebagai aspirasi kita juga ya, bisa membuka yang namanya wawasan kita. Dan seperti saat ini nih ya, bagi yang bersuami istri yang mungkin sering ribut, itu bisa sedikit ditenangkan dengan bermacam yang diberikan dokter tadi gitu. Dan terima kasih banyak sahabat, dan jangan lupa tetap yang namanya mematuhi protokol kesehatan jika sahabat ingin selalu sehat ya. Jangan lupa pakai masker dan juga rajin selalu cuci tangan, social distancing dan physical distancing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.